Namaku Via. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman liburanku. Tepatnya tanggal 9 Februari 2021 kemarin. Ketika itu, sahabatku dari Jakarta tiba-tiba saja mengabariku bahwa akan berlibur di Bandung untuk beberapa hari. Dan dia pun mengajakku untuk menemaninya berlibur. Halo Sel? Wah boleh. Siap deh, nanti gue temenin. Berkabar aja ya. See you. Selma menelponku. Katanya dia sudah menyewa sebuah hotel di daerah Lembang. Dia sudah booking hotel dari jauh-jauh hari. Mendapat ajakan itu, aku pun mengiyakannya. Hotel yang kami sewa memang lumayan jauh dari rumahku yang berada di daerah Supratman, Bandung. Singkat cerita, sesampainya Selma di Bandung, kami pun langsung berangkat menuju hotel. Sekitar jam 2 siang, kami berangkat dari rumah. Sampai sekitar hampir 2 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di hotel. Dan ketika itu, aku sedikit heran dan sedikit terdiam karena kondisi hotel saat itu benar-benar sepi. Namun terlihat masih bersih dan terurus. Ya mungkin karena sedang di masa pandemi juga, pikirku. Setelah memarkirkan mobil, kami pun langsung masuk mencari resepsionis untuk check-in. Namun anehnya, ketika kita cari, tidak ada. Sampai akhirnya kami pun bertemu dengan seorang penjaga di sana. Penjaga itu bilang, hotel ini memang baru saja melakukan pengurangan karyawan. Salah satunya adalah tidak ada lagi resepsionis. Mendengar itu, aku pun cukup heran. Karena baru kali ini aku datang ke sebuah hotel yang tidak ada resepsionisnya. Lalu penjaga itu pun bilang bahwa semua urusan untuk check-in hotel dihandle olehnya. Oh gitu ya Pak. Mungkin gara-gara pandemi juga sih ya. Oh iya, ini Pak untuk bukti booking kamarnya. Kemarin kita pesan lewat aplikasi. Setelah mengobrol cukup lama, penjaga itu pun mengajak kami dan menunjukkan lokasi kamar. Masih di daerah bangunan depan. Jika dilihat, bangunan hotel ini masih sangat rawat. Dan saat masuk ke kamarnya pun memang bersih, masih wangi, dan sepertinya nyaman. Hanya bagian teras depannya saja yang sedikit berantakan karena banyaknya dedaunan jatuh. Dan kondisi kamar memang agak gelap karena banyaknya pohon-pohon besar di luar kamar.
Setelah menyimpan barang di dalam kamar, kami pun memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Sambil mencari lokasi kolam renang, karena tadinya niat kami memang ingin berenang. Tapi ternyata kata penjaga di sini, kolam renangnya sudah tidak lagi beroperasi karena tidak ada yang mengurusnya. Penasaran, kami pun langsung menghampiri kolam renang tersebut sambil melihat kamar-kamar lainnya. Dan benar saja, sesampainya di kolam, ternyata memang kolam renangnya sudah surut. Tidak ada air di sana. Dan bangunan area belakangnya pun sudah kosong, tidak ditempati. Terbengkalai, berdebu di mana-mana. Terlihat beberapa kursi-kursi berada di kolam renang itu. Sayang banget ya, Sel. Padahal ini kan kolam gede banget. Kulihat wajah Selma sedikit kecewa karena kolam renang di hotel ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dia pun memutuskan untuk pindah hotel saja. Namun entah kenapa, karena aku merasa sayang sekali hotel ini sudah dibayar, aku pun menyarankan untuk menginap dulu sehari di sini. Baru lanjut besok untuk pindah. Sambil mencari hotel yang memang pas. Tidak seperti ini lagi. Yaudah Sel, gini aja. Kita malam ini nginep dulu aja di sini. Sekalian istirahat dulu. Baru besok kita pindah hotel yang emang ada kolam renangnya. Gimana? Karena sudah sedikit malas, Selma pun hanya mengiyakan ucapanku. Dan kami pun langsung bergegas kembali ke dalam kamar. Di dalam kamar, kami beristirahat sambil mengobrol. Setelah cukup lama mengobrol, Selma pun tertidur. Namun, malam itu, entah kenapa aku susah sekali untuk tertidur. Duh, bete nih gak bisa tidur. Nonton film aja deh, siapa tahu ntar jadi ngantuk, kataku. Lalu, aku mengambil remote TV yang berada di meja samping tempat tidur. Sambil aku mencari posisi yang enak untuk tidur. Ke kiri, ke kanan, dan... Aku melihat lemari pakaian yang ada di dalam kamar ini terbuka. Lupa nutup lemari. Biarin males. Sudah lumayan lama aku menonton acara di TV. Namun, rasa kantuk ini tak kunjung datang. Sampai tepat jam 1 malam, aku pun mulai mengantuk. Namun, baru saja aku akan terlelap. Samar, aku mendengar ada suara aneh di dalam kamar. Loh, suara itu seperti suara perempuan menangis. Refleks aku langsung melihat ke arah Selma yang tidur di sampingku. Dan ketika kulihat, Selma masih tertidur. Lantas aku mematikan TV untuk memastikan kembali dan suara itu muncul lagi. Semakin lama ku dengar,
Suara itu semakin jelas kurasa. Dan berasal dari lemari. Aku pun membuka mataku lebar-lebar ke arah lemari itu. Sampai aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak di dalam lemari itu. Awalnya aku pikir itu bajuku yang menggantung. Aku perhatikan lagi dan astaga! Ketika aku sedang fokus memperhatikan, muncul terlihat sebuah kepala wanita di dalam lemari itu. Aku pun kaget. Apa itu? Kepala wanita itu kini mulai bergerak. Lalu sosok itu memperlihatkan wajahnya yang pucat. Mata terbelalak dan mulut menganga. Karena takut, aku pun langsung menutupi seluruh tubuhku dengan selimut dan berharap itu cuma mimpi. Setelah beberapa menit, akhirnya aku mulai tenang dan mulai membuka selimut yang menutupi wajahku. Dan benar saja, tidak ada apa-apa. Kulihat ke arah lemari itu, sosok itu sudah tidak ada. Kepalaku cukup pusing saat itu. Sampai tiba-tiba ketika aku menengok ke arah Selma, terlihat jelas seorang wanita sedang berdiri tepat di belakang Selma yang sedang tertidur. Wajahnya pucat, tatapannya kosong dan, ya Tuhan, di lehernya terdapat luka sayatan yang menganga. Jantungku seakan berhenti. Sampai aku pun tak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun karena mendengar suara alarm di handphoneku berbunyi. Ketika terbangun, ternyata waktu sudah pagi. Kulihat Selma baru saja selesai mandi. Selma bertanya, aku tidur jam berapa? Karena aku terlihat sangat kelelahan sekali. Aku pun menceritakan apa yang aku alami semalam. Dan setelah menceritakan semuanya, kami pun langsung bergegas merapihkan barang-barang dan pergi dari hotel itu. Ketika mengembalikan kunci kamar, penjaga hotel itu pun bertanya mau kemana. Selma menceritakan kembali yang aku ceritakan kepada penjaga itu. Dan setelah diceritakan, penjaga itu pun hanya tersenyum melihat kami berdua. Entah apa maksud dari senyuman itu, masih menjadi misteri sampai sekarang. Yang pasti, kami benar-benar seperti terjebak masuk ke dalam sini. Dan sampai sekarang, kami masih belum bisa melupakan kejadian itu.